Baik teman-teman sekalian, kita coba fokus dulu kepada keutamaan daripada ayat kursi ini. Ya, keutamaan daripada ayat kursi ini. Ayat kursi ini sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman di pembukaan adalah ayat yang paling agung. Artinya paling besar pahala kalau dibaca, kemudian paling besar manfaatnya, ya, paling Allah cintai. Itulah ayat kursi. Setelah mengangkat ayat kursi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan setelah mengangkat ayat kursi, ya, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255, beliau mengatakan ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat agung karena tersebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, di antara keutamaan ayat kursi atau berhubungan dengan masalah ayat yang paling agung ini, ada sebuah riwayat bahwasanya pernah pertanyaan diajukan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay, kemudian mengatakan, wahai Abu Munzir, sesungguhnya engkau berbahagia dengan ilmu yang telah engkau miliki. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Artinya dengan mengetahui saja, Ubay radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ayat kursi adalah ayat teragung, sudah cukup Nabi SAW memujinya dan mengatakan, ya, sesungguhnya engkau berbahagia. Artinya makna hidup akan berbahagia dunia dan akhirat dengan ilmu yang kau miliki. Artinya dengan kau fahami saja ayat kursi ini, itu udah luar biasa karena mengandung sifat-sifat, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dan yang membuat dia agung, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, salah satunya adalah karena ada dua sifat Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Zat yang maha hidup dan yang maha terus-menerus mengurus makhluknya. Ada juga sebuah hadis, ya, yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang lafaz istighfar. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada al-hayyul qayyum, wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini kan ada sifat al-hayyu al-qayyum. Nah, ini kurang lebih keutamaan, ya, dari ayat kursi, yaitu ayat yang paling agung. Selanjutnya teman-teman, itu kalau yang pertama. Yang kedua, dia adalah melebihi langit dan bumi, ya, maksudnya kadarnya. Kalau Anda lihat bumi, langit dan bumi ini besar sekali dan segala macam fasilitas, ayat kursi satu ini sudah cukup untuk menyaingi semua itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ya. Kata beliau, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena dalam ayat kursi terdapat, ya, atau ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan ats-Tsauri berkata menanggapi hadis ini, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Ini salah satu makna yang bisa difahami kenapa dikatakan ayat kursi lebih agung daripada langit dan bumi. Tapi bisa saja yang dimaksud dalam hadis ini adalah ayat kursi kalau dibaca sekali saja itu sudah punya keutamaan yang sangat besar, lebih baik daripada orang memiliki langit dan bumi. Karena kan kita temukan sering kali ada hadis Nabi SAW begitu, ya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Contoh misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Maksudnya antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Kata Nabi SAW, rakaati fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kan itu luar biasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk zikir yang ditekankan selepas sholat, ya. Dan jaminannya surga. Artinya ayat ini membawa ke surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Satu ayat loh ini, ayat kursi ini. Satu ayat. Al-Baqarah 255. Maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tentu maksudnya adalah sholat, ya.
Karena dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, wajib 5 waktu ini, baca ayat kursi. Jadi sholat dulu kemudian baca ayat kursi. Ya. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk dalam surga kecuali kematian. Ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa gitu. Dan ini kita ambil dari tafsir ayat kursi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin ya. Tentang masalah 4 keutamaan ayat kursi ini. Kemudian ayat kursi juga teman-teman sekalian anjurannya dibaca pada zikir sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dari syaitan, tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tentu hadis yang serupa banyak sekali ya. Hadis yang serupa banyak sekali. Bagaimana Abu Hurairah diajarkan oleh seorang sosok syaitan yang mencoba mencuri dari Baitul Mal ayat kursi yang dia janjikan bahwasanya itu akan menyelamatkan dari gangguan syaitan, dan Nabi SAW membenarkan statement itu tapi mengatakan yang mencuri itu adalah syaitan. Begitu juga ada sahabat Nabi yang lain juga ya. Begitu juga ya dia suka bersedekah dengan kurma, maka satu malam pernah hilang kurmanya dia. Maka dia pun menunggu menjaga malam-malam, lalu dia temukan ada sosok seperti hewan gitu, tapi dia salam ya, sahabat ini salam lalu dijawab gitu. Maka pada saat dijawab ya maka sahabat ini mengatakan, apa kau jin atau manusia? Dia mengatakan saya jin. Lalu kata sahabat ini, coba ulurkan tanganmu. Ulurkan, kata sahabat ini, ternyata tangannya seperti anjing. Nah, ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hadisnya. Kemudian dan ini Anda bisa ikutin di hari Jumat, kami membahas itu ya, di jilid 2 bukunya. Kemudian dia pun ya pada saat itu berkata, sahabat ini, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kamu, dari kalian ini? Kalau misalnya dia bilang, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengganggumu dari kalangan kami. Jadi begitu luar biasa dahsyatnya ayat kursi ini ya. Jadi Syekh Utsaimin menyebutkan 4 tadi ya, tapi kita tambahkan juga dia juga dibaca di zikir pagi petang ya, di pagi dan di sore hari. Kemudian juga dia dibaca di saat seseorang itu merasa ada gangguan ya. Orang biasa kalau ruqyah membaca dengan ayat kursi ya, itu karena punya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan kalau Allah akan menyelamatkan seseorang itu dari syaitan dengan baca ayat kursi itu. Dalam hadis yang lain kalau masalah tidur juga ya, berhubungan tadi dengan poin yang kita juga bahas itu, siapa yang membaca ayat kursi pada saat mau tidur, dia akan selamat dari syaitan sampai pagi hari ya. Syekh bin Baz mengatakan ayat kursi ini adalah ayat yang sangat agung dan memiliki keutamaan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung tauhid dan keikhlasan kepada Allah, serta menerangkan tentang kebesaran Allah. Bila seseorang membaca ayat ini, kata beliau, setiap selesai sholat, maka ia akan menjaganya, ayat itu tadi, dan dari setiap kejahatan. Begitu pula jika membacanya ketika tidur. Ini diambil dari Majmu' Fatawa beliau ya, Syekh bin Baz jilid 9 halaman 323 gitu. Ya. Jadi dia punya keutamaan tersendiri ya tentang masalah ayat kursi ini. Tentu teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kadang-kadang juga orang nukil ya, tapi ini butuh mencari referensi yang benar tentang ayat kursi. Karena tidak semua hadis yang dinukil itu ya, tapi ternyata dianggap punya keutamaan. Karena banyak juga penyebab hadis palsu. Orang kadang-kadang menyebutkan hanya untuk memotivasi orang berbuat baik gitu, tapi sebenarnya dia tidak ada gitu kan. Ini hati-hati dalam masalah seperti ini. Makanya tadi kita sebutkan ya, tentang hadis-hadis yang punya rujukan ya. Allahu a'lam ya. Tapi kalau misalnya ada hadis yang Anda temukan memang sifatnya dia punya dalil-dalil yang benar, tidak ada masalah ya. Juga ada hadis tentang masalah kalau Anda baca, tadi kan saya bilang di zikir pagi petang ya, tapi ada hadis yang berbunyi begini tentang keutamaan membaca ayat kursinya. Idza qara'aha ya. Idza qara'atha ghudwatan
ujirat minna hatta tumsi. Ya, ini kasus tadi hadis Ubay, nama sahabat itu Ubay bin Ka'ab yang bertemu dengan jin tadi itu. Jadi itu mengatakan siapa yang membaca ketika pagi ayat kursi itu, maka dia akan diselamatkan dari kami sampai sore. Wa idza qara'at hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Kalau dia dibaca sore hari, maka dia akan ya, selamat dari kami sampai pagi hari. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari ayat kursi itu sendiri. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini berhubungan dengan masalah ayat kursinya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili sebenarnya apa yang harus kita sampaikan berhubungan dengan ayat kursi. Intinya jangan sampai ketinggalan teman-teman sekalian. Baik di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi ini adalah habis sholat, supaya bisa masuk surga. Karena yang baca habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi yang terada dan surga kecuali kematian. Kemudian juga dibaca pada saat mau tidur, dibaca zikir pagi petang, dan sudah kita coba sebutkan tadi keutamaan-keutamaan.